Halo sahabat jari pelawi chess. Itulah pentingnya teman-teman. Bagaimana langkah catur dalam setiap langkah harus teliti. Di pertandingan kali ini, turnamen kejuaraan catur dunia tahun 2021, ada yang unik. Magnus Carlsen versus Jan Nepomniachtchi. Bagaimana tidak unik teman-teman? Langkah hati-hati yang diperlihatkan oleh Magnus Carlsen dan Jan Nepomniachtchi melakukan kesalahan. Itu dimanfaatkan jelas oleh Magnus Carlsen. Ambil ilmunya teman-teman. Saya akan menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini, Jan Nepomniachtchi memegang buah putih memulai dengan pion C4, Magnus Carlsen pion E6. Putih pion G3 dan hitam langsung mengajak pertukaran pion center. Pembukaan English Opening terjadi di papan teman-teman. Dan pelajaran penting sebelum kita memulai, jika kalian memegang buah putih di English Opening, jangan sekali-sekali memukul pion dengan pion. Karena jika ini terjadi, hitam akan menguasai kotak C4 dan E4. Kita lanjut. Posisi seperti ini, Jan Nepomniachtchi mengeluarkan gajah ke G2. Sebelumnya, lagi-lagi teman-teman, jika kalian kembali memegang buah hitam, jangan memukul pion yang ada di C4. Karena jika itu dilakukan, putih akan mengambil kesempatan tempo skak oleh menteri. Pada saat bisa juga ditutup dengan pion, tetapi menteri pukul pion dan perwira putih lebih aktif ketimbang hitam. Sederhana tetapi sangat bermanfaat. Kita lanjut partai aslinya. Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini. Pion D4. Jan Nepomniachtchi merespon kuda ke F3, mengancam pion yang ada di D4, dan pion tersebut dilindungi oleh kuda ke C6. Rokade sayap raja. Hitam, penempatan gajah ke C5. Pion D3 menghambat pergerakan pion D4, lalu hitam kuda ke F6. Setelah putih penempatan kuda ke D2, di sini ada peluang bagi hitam untuk rokade sayap raja, tetapi Magnus Carlsen tidak melakukan hal tersebut. Dia memainkan pion A5. Jan Nepomniachtchi merespon, kuda ditempatkan ke B3, menyerang gajah, dan gajah mundur ke E7. Jan Nepomniachtchi merasa tidak nyaman keberadaan pion yang ada di D4, maka dari itu mengajak pertukaran dan Magnus Carlsen menyambutnya. Setelah pion pukul pion, disambut oleh gajah. Selanjutnya, Magnus Carlsen mencoba menukarkan perwiranya, yaitu kuda dengan gajah, tetapi di sini gajah langsung ditempatkan ke C5 dan saatnya Magnus Carlsen rokade sayap raja. Pion center dimainkan satu langkah, menjaga posisi gajahnya, dan hitam mengancam posisi kuda. Di sini ada problem sedikit teman-teman. Apabila kalian memegang buah putih, jangan berharap ataupun melangkahkan menghindari ancaman kuda ke D2. Karena apa? Hitam akan tetap pukul gajah dengan gajah. Saat pion menyambutnya, pion bertumpuk di jalur C. Ini sangat menguntungkan bagi hitam dan tidak nyaman bagi buah putih. Maka dari itu, ini terlihat jelas oleh Jan Nepomniachtchi. Dia tidak menyelamatkan kudanya tetapi pukul gajah dengan gajah. Setelah hitam merespon dengan menteri, barulah dia menyelamatkan kudanya, penempatan kali ini ke C5. Menyerang pion 2 kali dan pion tersebut terpaksa maju ke A3. Pion pukul pion, giliran Magnus Carlsen tidak memukul pion tetapi penempatan benteng ke D8. Kuda dipaksa mundur ke B3. Di sini teman-teman, hitam atraktif kuda ke F6. Setelah benteng ditempatkan oleh putih ke E1, barulah pion tersebut dipukul oleh menteri. Permainan berlanjut. Menteri ditempatkan ke jalur E. Ada cover oleh benteng. Pergerakan pion H6 menghambat kotak G5, memaksa putih pion H4. Gajah ditempatkan ke D7. Jan Nepomniachtchi langsung mengincarnya dengan kuda, tetapi Magnus Carlsen menyayangi gajah petak putihnya, dimundurkan ke E8. Putih langsung majukan menteri ke E3 dan menteri hitam ditempatkan ke D4. Benteng mencoba mengepin posisi menteri dan ini sangat tidak nyaman bagi Magnus Carlsen.
Kali ini dia melakukan penyerahan permainan setelah disambut oleh pion, dan kali ini hitam terancam kudanya. Tempatkan langsung ke G4 mengancam menteri. Menteri diajak bertukar. Magnus Carlsen langsung menyambutnya teman-teman. Karena apa? Jika kalian berpikir hitam bisa menolak pertukaran menteri tersebut, malah memilih pion gratisan yang ada di C4, kesempatan bagi putih untuk membunuh kuda hitam. Karena apa? Pion F3 akan dimainkan. Kuda terjebak, tidak ada tempat berlari teman-teman. Jalan satu-satunya memukul pion yang ada di E5 dengan kuda. Langsung disambut oleh menteri, unggul 1 perwira untuk putih. Maka dari itu, ada tawaran pertukaran menteri. Magnus Carlsen tidak memikir 2 kali, langsung melakukan pertukaran setelah benteng menyambut menteri kembali. Di sini, Magnus Carlsen mulai aktif memainkan pionnya. Tujuannya jelas, memberi ruang kepada kudanya ke H6 jika diancam. Putih mengambil pion yang ada di B7 dengan gajah, dan langkah ini langsung dijebak oleh Magnus Carlsen seolah-olah mengancam pion yang ada di C4. Langsung fatal teman-teman. 1 langkah ke depan yang diperlihatkan Ian Nepomniachtchi, pion C5. Karena apa? Kalian bisa pause videonya. Hitam langsung mengambil kesempatan tersebut. Gajah petak putih yang dimiliki oleh Ian Nepomniachtchi sudah terjebak. 1 langkah ke depan. Yaps, tepat sekali teman-teman. Magnus Carlsen pion C6 mengunci pergerakan gajahnya. Apa yang bisa dibuat oleh putih apabila gajahnya sudah dikunci seperti ini? Ian Nepomniachtchi langsung mengancam kuda karena ruangnya sudah ada bagi kuda, ditempatkan langsung ke H6. Mencoba mengajak pertukaran benteng ditempatkan ke E4, tetapi Magnus Carlsen langsung mengancam gajah. Walau terlihat benteng bisa melindungi 1 kali, ditempatkan ke B4, ada benteng yang kedua mengancam gajah 2 kali. Pasrah. Itulah yang dilihat dari Ian Nepomniachtchi, merelakan gajahnya. Dia harus memainkan langkah berikutnya. Kali ini pion A4 berharap bisa promosi ke depan. Setelah benteng pukul gajah, putih menempatkan bentengnya ke B6. Magnus Carlsen langsung meminta permainan endgame. Benteng pukul benteng, setelah disambut oleh pion, benteng langsung memukul pion. Unggul 1 perwira teman-teman. Hal ini dimanfaatkan jelas oleh Magnus Carlsen, apalagi kita mengetahui dialah raja endgame. Kemenangan 1 perwira dimanfaatkan setelah kuda ke C5. Kali ini kuda aktif ke F5 mengancam pion, dan itu dibiarkan. Pion malah mengancam posisi benteng. Mudah saja benteng dipundurkan ke B8. Permainan berlanjut, Ian Nepo berharap bisa 2 langkah promosi ke depan. Setelah kuda pukul pion, lihat teman-teman, kuda ditempatkan ke A4. Dan di sini pion C5 dimainkan oleh Magnus Carlsen. 1 langkah lagi promosi untuk putih. Jika teman-teman memegang buah hitam dengan kondisi seperti ini, janganlah menempatkan benteng ke A8, karena apabila itu terjadi, putih mengambil kesempatan penempatan kuda ke B6. Pion akan bertukar dengan benteng apabila dia tidak menginginkan menjadi menteri. Magnus Carlsen melihara itu dengan jelas, maka dari itu penempatan benteng ke D8 memaksa kuda memukul pion, barulah benteng ditempatkan ke A8. Permainan masih dilanjutkan, belum ada kata menyerah dari Ian Nepomniachtchi. Tapi di sini sudah sangat sulit teman-teman, bentengnya tidak bisa bergerak karena melindungi pion yang ada di A7. Jika dilanjutkan, raja bisa ke H2 mengancam posisi kuda, dan raja melindungi pion ke H3. Langkah ini Ian Nepomniachtchi menyerah. Jelas teman-teman, apapun yang dilakukan, putih hanya bisa berharap remis, tetapi peluang itu hanyalah 5% untuk sekelas melawan Magnus Carlsen. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Dari awal langkah, 1 kesalahan berdampak fatal mengakibatkan kekalahan. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Dukung channel ini agar terus memberikan pertandingan-pertandingan berkelas dunia yang bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa subscribe.